kembali dengan Adi Home Screen. Kali ini kita akan melanjutkan seri belajar Primavera P6 dengan pokok bahasan menambahkan aktivitas ke dalam database Primavera. Untuk memasukkan aktivitas-aktivitas ke dalam database, caranya bisa manual, yaitu diketik langsung ataupun copy paste dari sumber lain seperti MS Excel atau MS Word, dan juga dengan cara import, misalnya import dari spreadsheet Excel atau import dari Microsoft Project dengan format MPX atau XML, dan juga bisa import dari Primavera format XML atau format XER. Dalam video kali ini kita akan belajar menambahkan aktivitas dengan cara yang manual saja. Sedangkan untuk cara yang import akan dibahas di video yang lain. Sebelum aktivitas ditambahkan ke dalam database, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang komponen-komponen aktivitas yang ada. Di sini terlihat banyak komponen aktivitas, mulai dari activity ID, activity name, original duration, dan seterusnya, cukup banyak. Dan dari sini terlihat ada 4 komponen yang diwarnai kuning, yaitu activity calendar, activity type, duration type, dan percent complete type. Keempatnya ini adalah merupakan komponen yang ada setting defaultnya saat project dibuat. Di sini terlihat default for new activities, ada duration type, percent complete type, activity type, dan calendar. Keempat komponen ini perlu diisi terlebih dahulu pilihannya atau datanya. Adapun keuntungan mengisi atau menentukan terlebih dahulu datanya adalah apabila kita memasukkan aktivitas baru nantinya, maka komponen-komponen tersebut sudah mempunyai data sesuai dengan yang kita rencanakan. Hal ini tentunya berbeda apabila dibiarkan begitu saja, sehingga defaultnya mengikuti dari sistem. Padahal bisa juga pilihannya tidak kita maksudkan. Bisa juga pilihannya tidak sesuai dengan yang kita maksudkan. Jadi pada saatnya nanti apabila random atau tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, tentunya kita akan mengganti sesuai dengan yang kita inginkan atau kita rencanakan. Sekarang kita lihat keempat komponen yang ada di default tab tersebut. Pertama kali, duration types. Di sini ada 4 alternatif atau 4 pilihan, yaitu fixed duration and units, kemudian fixed duration and units per time, fixed unit per time. Di contoh project schedule di video yang lalu telah dipilih fixed duration and units. Pemilihan salah satu alternatif ini nantinya akan punya efek atau pengaruh ke rumus duration kali units per time yang sama dengan units. Dan ini akan kelihatan lebih jelas pada saat kita membuat schedule yang ada sumber dayanya atau resource loading schedule. Yang kedua, percent complete types. Di sini ada 3 pilihan, yaitu duration, physical, dan units. Di contoh project yang lalu dipilih physical karena contoh project schedule kita adalah work product driven. Misalnya saja pengecoran beton, pemasangan pipa, pemasangan struktur baja, dan lainnya. Dan hal ini tentunya berbeda apabila schedule yang kita buat itu untuk pekerjaan yang bersifat administratif atau pekerjaan desain di kantor. Yang ketiga adalah activity types. Di sini ada 6 pilihan,
yaitu finish milestone, level of effort atau HAMOC di Primavera Project Planner, kemudian resource dependent, start milestone, task dependent, dan WBS summary. Di contoh project schedule di video yang lalu dipilih task dependent. Pilihan ini diambil karena sumber daya aktivitas yang dijadwalkan menurut kalender aktivitas atau pekerjaan harus diselesaikan dalam durasi tertentu terlepas dari ketersediaan sumber daya yang ditetapkan. Secara lebih detail bisa juga dilihat di layar monitor untuk penjelasan masing-masing pilihan tersebut. Dalam contoh ini nantinya juga ada pilihan yang diambil berbeda, yaitu misalnya pada saat dimulainya proyek atau project start, di situ digunakan start milestone, maupun saat project selesai dengan finish milestone. Jadi pada saatnya ada data di komponen yang harus diganti sesuai dengan fungsinya. Yang keempat adalah kalender. Untuk contoh di video yang lalu juga sudah dibuatkan kalender, baik kalender global maupun kalender project. Jadi nanti sebelum aktivitas ditambahkan, kalender perlu di-set menjadi kalender project PT ABC supaya setiap aktivitas yang ditambahkan secara otomatis akan menggunakan project kalender PT ABC tersebut. Selain itu, di tab default juga ada auto numbering default yang terdiri dari 3 item, yaitu activity ID prefix, activity ID suffix, dan increment. Di sini activity ID prefix ini sudah langsung mengambil project ID-nya. Kemudian nanti yang kedua dan yang ketiga ini yang bisa kita set secara manual untuk mendapatkan kode-kode yang unik dari activity ID-nya. Perlu diketahui pula bahwa activity ID ini maksimal atau maksimum karakter yang diizinkan adalah 20 karakter. Akan tapi untuk project yang sederhana tentu 20 ini sudah lebih dari cukup. Biasanya untuk proyek-proyek yang besar dengan banyak sekali aktivitas bisa mencapai angka ini. Activity ID ini atau aktivitas ID ini punya peranan yang sangat penting karena bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Pembuatan kode-kode yang unik ini akan terkait erat dan perlu sinkronisasi dengan database di bagian lain, seperti misalnya di bagian cost control atau juga di bagian finance, supaya kode-kode unik yang dibuat itu bisa ada keserasian dan ada konsistensi data yang digunakan. Di contoh proyek PT ABC, kita menggunakan activity ID seperti yang terlihat di layar monitor ini. Kita set misalnya ada XXX, itu nama perusahaan, kemudian Y, nama kantor cabang, kemudian set itu proyek yang ditangani yang keberapa, kemudian N itu nomor urut WBS, PQ itu nomor urut dari aktivitas tersebut dalam kelompok WBS. Jadi misalnya untuk contoh pekerjaan pasang AC split dan fan, itu kodenya menjadi ABC1-01-6-02. Angka 6 itu bisa muncul karena dari sini, dari nomor 6 di WBS yang sudah dibuat di project yang lalu. Itu ada 6 di sini, pekerjaan mechanical dan electrical. Jadi kelompok yang ke-6. Sekarang kita akan memasukkan
contoh aktivitas-aktivitas untuk proyek PT ABC seperti yang terlihat di sini. Jadi aktivitas ini dan juga activity ID ini serta original duration nanti kita masukkan secara manual ke dalam proyek PT ABC yang telah kita buat di periode yang lalu. Sekarang kita buka Primavera programnya, sudah terbuka. Untuk yang default sudah kita isi kecuali kalender kita ganti ke PT ABC Project. Klik tanda plus, sudah jadi PT ABC Project. Jadi di sini kalender project bangunan gedung sudah spesifik, mempunyai kalender tersendiri. Kita cek ya, sudah project PT ABC Project. Kemudian kita mulai masukkan satu persatu aktivitas yang sudah kita buat atau kita siapkan sebelumnya. Bisa kita copy, kita masukkan dari yang nomor 1. BBS sudah benar. Activity type yang perlu kita rubah karena itu aktivitasnya mulai pekerjaan baru. Project mulai. Di sini start milestone, hanya punya tanggal mulai saja. Next, finish. Kita lihat di sini activity type-nya start milestone. Kita lanjutkan. Sudah masuk semua aktivitasnya. Sekarang kita masukkan durasinya. Yang aktivitas terakhir finish milestone. Sudah selesai dimasukkan. Ya, di sini sudah muncul durationnya, grafiknya sudah muncul atau bar chartnya, hanya belum ditentukan hubungan antar aktivitasnya. Di sini pembahasan tentang menambahkan aktivitas ke database Primavera sudah selesai karena semua sudah dimasukkan.
dan durasinya juga sudah dimasukkan. Kita akhiri pembahasan ini. Demikian video seri belajar Primavera P6 dengan pokok bahasan menambahkan aktivitas ke dalam database Primavera P6 kali ini. Dan apabila dirasa isi video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan ditulis komen, juga like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Mungkin mereka juga membutuhkan informasi dalam video seri belajar Primavera P6 ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas hidup.